Penggunanya cukup dorong seperti ini aja. Jadi cukup rata untuk benihnya keluar ini. Tanaman kacang tanah yang lebih agak besaran ini, tanaman jagung misalnya benihnya agak kecil, bibit 5 kilo memakan waktu cuma 3 jam. Nah, itu untuk yang jadi kendalanya. Nah, ini ada alat tanam manual, jadi ini tidak memerlukan bahan bakar ya, karena ini bukan menggunakan mesin. Tapi walaupun manual, ini untuk menanam segala jenis tanaman itu akan lebih cepat. Di bagian ini adalah untuk tipenya. Jadi ini ada tipe yang 7 mata. Jadi alat tanam manual ini banyak jenis dan tipenya. Ada yang sampai 12 mata. Dan ini hanya yang 7 mata. Dan ada juga yang bisa sambil memupuk tanaman. Jadi ini hanya untuk menanam, bukan untuk memupuk, dan juga matanya hanya 7. Ini ada tempat keluar untuk benih atau bibitnya nanti. Nah, yang bagian-bagian ini adalah untuk tempat keluarnya benih atau bibitnya nanti. Lalu ini adalah kotak tempat benih. Nah, langsung bisa dibuka seperti ini untuk tempat benihnya ini, tempat bijinya ini. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini untuk efek itu, tiap efek itu beda-beda ya. Yang ini kapasitasnya ini cuma 3 kilo. 3 kilo untuk bibitnya. Kita tutup kembali dulu. Lalu di bagian ini ada juga pegangan. Ada kawet juga. Jadi saat kita dorong seperti ini, dia akan lebih nyaman tangan karena sudah dilengkapi kawet juga. Tangan tidak akan takut kelupas. Nah, di bagian ini, nah saat benih atau bijinya keluar nanti kan akan melubangi tanah. Jadi tanahnya itu masih akan tetap terbuka. Jadi ini adalah fungsinya untuk menutup tanah tersebut. Yang bagian ini bisa kita buka. Bisa kita buka di bagian ini nanti, dan kita isi misalnya tanah atau kerikil atau pasir ya untuk bagian ini supaya dia lebih berat beban di sini dan dia bisa menutup tanah yang dibuka melalui matanya ini. Lalu bagian ini, nah inilah yang bagian yang paling penting ya. Ini adalah untuk mata dari yang keluarnya nanti, benihnya nanti di bagian ini. Nah, di sini nanti akan didapatkan cukup banyak ya. Nanti misalnya ini untuk tanaman kacang tanah yang lebih agak besaran ini, tanaman jagung misalnya benihnya agak kecil, jadi bisa disesuaikan nanti. Nah, untuk menyetelnya di bagian ini kita bisa lihat kan, ini untuk yang lebih besar ini tidak perlu memakai lapisan belakang lagi, tapi yang kecil ini wajib memakai lapisan belakang seperti ini. Jadi langsung pasang saja. Kalau untuk yang ukuran besar, misalnya untuk tanam kacang tanah, bisa langsung dipasang seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Tapi ini nanti akan ada lagi alat tambahnya ini. Nah, untuk yang kecil ini kita perlu memakai yang lapisan belakang ini untuk tanaman jagung ya. Kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Untuk lapisan belakangnya ini wajib sudah masuk. Lalu di bagian ini, nah nanti kita sesuaikan juga seperti ini. Ingat, ini adalah posisi ya, harus pas ya, nanti masuk seperti ini. Jadi kita susun dan posisinya ini mesti atas seperti ini. Nah, supaya dia berputar nanti bisa mengatur untuk bibitnya keluar nanti, benihnya nanti. Misalnya seperti ini, kita coba langsung pasang ya. Tolong agak dekatkan yang bagian ini. Nah, posisinya ini atas seperti ini, dan bagian ini nih kita paskan di bagian ini. Nah, oke. Misalnya seperti ini kita pasang. Nah, dia sudah masuk. Oke. Tinggal kita pakai untuk tutup luarnya begini. Penguncinya. Ini fungsinya adalah untuk menguncinya. Oke. Nah, dia ini akan ada berat seperti ini. Kita paskan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti tolong dekatkan yang ini. Di sini nanti dia akan berkunci ketika kita putar seperti ini. Nah, berarti ini sudah siap kita pakai.
Ini sudah kita masukkan untuk benihnya. Jadi kita telah melakukan putaran sampai 3-4 kalian, karena di sini dia nanti benihnya ini akan masuk ke penampungan sini. Tolong dekat yang ini, dia akan masuk ke bagian penampung sini. Karena saat pertama kali mengisi benih atau bibitnya, dia ini akan mengisi terlebih dahulu bagian ini. Jadi perlu melakukan putaran rodanya terlebih dahulu kayak gini nanti. Nah, untuk pertama kali maka benihnya atau bibitnya ini belum akan langsung keluar, tapi kita perlu melakukan putaran sampai 3-4 kali begitu. Nah, nanti ini karena menggunakan papan, jadi matanya ini belum akan langsung nancap ya, tapi kalau di tanah nanti dia akan langsung otomatis melubangi tanah dan bibitnya masuk ke dalam tanah. Di sini nanti fungsinya untuk menutup tanahnya itu. Nah, untuk ini tadi yang benihnya atau bijinya ini keluar dua-dua begini. Nanti jika terlalu banyak, misal 2 pengen 1 saja, nanti ada di setelan bagian ini ya, bagian mata setel ini. Jadi bisa diganti, misalnya 2 kebanyakan nanti bisa diganti. Untuk jarak tanamnya sendiri itu sekitar 50 cm ya. Untuk jarak tanamnya sekitar 50 cm segini. Nah, sekarang kita akan langsung uji coba ya untuk alat ini di tanah yang sedang ya, tidak terlalu becek dan tidak terlalu kering juga untuk kualitas tanahnya. Oke, langsung aja kita coba. Penggunanya cukup dorong seperti ini aja. Nah, ini dia untuk benih-benihnya. Nah, nanti misalnya jika 2 ini terlalu kebanyakan ya, bisa di setel pada bagian matanya tadi, tapi yang lebih agak kecil jika benihnya atau bibitnya ini agak kecil, jadi matanya ikut kecil juga. Jadi cukup rata untuk benihnya keluar ini. Nah, ini tadi karena belum di bagian alatnya ini belum terlalu ditekankan ya, jadi dia tanahnya ini belum terlalu tertutup seperti ini. Nanti diisi, untuk bagian ini diisi pasir atau kerikil supaya dia lebih berat dan menutup tanah-tanahnya ini. Nah, tapi yang jadi kendala ya, misalnya tanahnya itu becek, agak lebih becek, misalnya habis hujan atau di lahan sawah kayak gitu, ini ada tanah yang nempel kayak gini. Jadi ini mesti kita sering bersihkan ya, supaya tidak mengganggu bibitnya keluar. Nah, itu untuk yang jadi kendalanya. Apalagi tanah yang sangat becek kayak tanah di ladang sawah kayak gitu, itu pasti lebih lengket tanahnya, melekat pada bagian ujung-ujungnya ini. Jadi mesti mungkin beberapa saat kerja harus dibersihkan untuk matanya ini. Untuk misalnya lahan-lahan di sawah itu mungkin karena becek misalnya, itu sebagusnya penggunanya itu keringkan terlebih dahulu tanahnya itu, misalnya nunggu hari lebih panas terlebih dahulu supaya tanah-tanahnya nanti tidak terlalu becek gitu. Karena kendalanya ada pada bagian matanya ini, nanti akan banyak tanah yang melekat pada bagian ujung matanya ini. Untuk pemakaian di tanah-tanah tinggi ya, di dataran tinggi seperti di tebing-tebing atau pematang-pematang, itu sebenarnya tidak ada kendala ya. Yang jadi kendala hanya tanahnya ini. Intinya jika tanahnya ini agak kering ya, tapi tidak terlalu kering juga, tapi ada basah-basah sedikit, itu lebih bagus. Tapi kalau terlalu becek tanahnya itu, maka itu kendalanya ada di bagian matanya ini tadi. Nah, begitulah untuk pembahasan kita tentang alat tanam dorong ini. Menurut saya ini cukup cepat ya. Oh ya, di sini tadi untuk penggunaannya ini, jika di tanah-tanah dataran tinggi di pematang, untuk 5 kilo bibit itu menanam cukup 3 jam ya, karena kami telah mencobanya juga di tanah yang agak tebing, yang tinggi-tinggi, itu bibit 5 kilo memakan waktu cuma 3 jam. Nah, mungkin itu untuk keunggulannya, dia ini lebih cepat ya nanamnya walaupun manual. Nah, itu saja.
untuk pembahasan alat tanam manual dorong ini.